Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Saif Al Iman Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang akuntansi perusahaan manufaktur terkait dengan memo produksi. Seperti kita lihat di sini ada dokumen transaksi tentang proses produksi. Di sini ada memo produksi yang diberikan pada bagian produksi bahwa akan diproses produksi tempe sebanyak 5.600 piece. Bahan yang digunakan 1.400 kg kedelai, 14 batang ragi, 35 pak plastik, 7 ikat lidi, 14 pak pewarna. Kemudian biaya tenaga kerja langsung yang dibebankan 3.600.000 dan beban biaya overhead pabrik yang dibebankan 300.000. Nah, ini bagaimana kita menjurnal dokumen transaksi seperti ini. Kita langsung saja ke jurnal. Nah, yang pertama kita harus mencatat pemakaian bahan baku. Tadi seperti di dokumen transaksi ada pemakaian bahan baku sebanyak 5.600. Untuk 5.600 bahan bakunya ada kedelai dan ragi ya, 1.400 dan 14 batang. Nah, di sini untuk kedelainya 7.500 per kilonya, kemudian untuk raginya 2.500. Nah, maka di sini 14.000 kali 7.500 ya. 14.000 kali 2.500 ditambah 14 kali 2.500 nilai 10.535.000. Ini adalah pencatatan pemakaian bahan baku, di mana jurnalnya persediaan barang dalam proses bertambah dan persediaan bahan baku secara otomatis berkurang karena dia ada di kredit dan dipindahkan ke dari gudang bahan baku ke proses produksi, maka dia berkurang. Kemudian untuk bahan pembantu, nah untuk bahan pembantu di sini sebagai contoh ada 35, 7 dan 14. 35 plastik, 7 ikat, dan 14 pak pewarna. Nah, kita lihat. Nah, 35 kali 9.000 ini harga per apa ini? Yang 35 itu plastik. Ya. Nah, di sini total keseluruhan untuk bahan pembantu yang digunakan itu 350.000 ya. Nah, ini terlihat ada pengurangan persediaan bahan pembantu yang digunakan ya. Dan jurnalnya untuk debitnya itu biaya overhead pabrik sesungguhnya. Jadi masuk BOP karena ini bahan pembantu ya, bahan atau bahan penolong, bahan pelengkap. Nah, untuk di kreditnya sendiri persediaan bahan pembantu karena dia berkurang ya, persediaan bahan pembantu di gudang berkurang. Selanjutnya untuk pencatatan alokasi biaya tenaga kerja langsung. Nah, biaya tenaga kerja langsung dialokasikan 3.600.000 dan ini untuk pertama atau pengalokasian biaya tenaga kerja langsung ya, karena biaya tenaga kerja langsung juga akan mempengaruhi harga pokok produksi ya, maka dia di debitnya persediaan barang dalam proses, kemudian di kreditnya biaya tenaga kerja langsung sesuai jumlahnya atau nominalnya yang dibebankan. Kemudian masih terkait tenaga kerja langsung pada saat tadi yang ini ya pengalokasian, kemudian selanjutnya adalah mencatat biaya tenaga kerja langsung yang harus dibayar. Ya, kalau tadi biaya tenaga kerja langsungnya ada di posisi kredit, pindah ke debit. Nah, kemudian ada karena ini terkait dengan biaya tenaga kerja yang harus dibayar, mana ini adalah utang gaji karena tidak langsung dibayar ya. Jadi mencatat biaya tenaga kerja langsung yang harus dibayar pada saat pembayaran gaji karyawan. Maka jurnalnya biaya tenaga kerja langsung ada di debit
kemudian utang gaji dan upah ada di kredit dengan jumlah yang sama. Selanjutnya, kita lihat di sini, ada pembebanan biaya overhead pabrik sebesar 300.000. Overhead pabrik yang dibebankan. Kan jurnalnya persediaan barang dalam proses di debit, kemudian biaya overhead pabrik yang dibebankan di kredit. Nah, kemudian jurnal selanjutnya yang dibutuhkan, biaya overhead pabrik dibebankan yang tadi ada di posisi kredit pindah ke debit, kemudian biaya overhead pabrik sesungguhnya sama nilainya 300.000 ya. Jadi untuk menutup biaya overhead pabrik yang dibebankan. Kemudian selisih BOP. Selisih biaya produksi sebesar 50.000 ya. Jadi selisih antara BOP yang dibebankan dengan BOP sesungguhnya dicatat tersendiri menjadi selisih BOP di debit, kemudian biaya overhead pabrik sesungguhnya di kredit. Nilai atau nominal 50.000 didapat dari selisih antara biaya overhead pabrik yang sesungguhnya dengan biaya overhead pabrik yang dibebankan. Di mana yang sesungguhnya 350.000. Karena ini yang ada cuma untuk persimpanan pembantu ya, tidak ada yang lain. Tidak hanya satu. Maka selisihnya harus dicatat di selisih biaya produksi. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.